fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul masjid wa mawadhu'us shalah. Keutamaan masjid dan keutamaan tempat-tempatnya salat. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala menurut Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah itu man seseorang. Innama ya'muru pada siapa man seseorang aman yang beriman, siapa man billahi kepada Allah, iman wal yaumil akhir dan hari kiamat. Waqala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa bana membangun siapa man lillahi karena Allah masjidan pada masjid walau kamaf khosi kutotin, walaupun adanya masjid itu sebesar kurungannya manuk, burung kutoh, pokoknya burung saja ya, walaupun sebesar kurungan burung. Bana maka membangunkan siapa Allah lahu bagi man qasran pada istana atau singgasana atau gedung fil jannati di dalam surga. Qasran. Jadi kalau kita bisa dianugerahkan oleh Allah untuk bisa bangun masjid, bantu masjid, pembangunan masjid, maka walaupun kita punya kemampuan itu hanya sebesar kurungannya burung, kurungan burung itu kan tidak ada besar, kan kecil, ya kecil, maka Allah akan membangunkan baginya singgasana. Namanya singgasana itu berarti harus ada istananya, istana di dalam surga. Makanya kalau bisa ada orang bangun masjid, bantu semampunya, bantu masjid, pondok pesantren, untuk ya masjid itu yang ideal adalah, perhatikan kata Syekhina Maimun Zubair itu, dahulu ulama-ulama itu keluar dari masjid. Artinya orang itu lulusan masjid itu alim-alim, penghafal Quran lulus masjid, ahli tafsir lulus dari masjid, ulama-ulama itu lahir dari masjid. Tapi zaman akhir itu masjid itu banyak yang mandul, maksudnya mandul itu tidak mampu menciptakan ulama-ulama lahir dari masjid, ya. Tidak banyak yang lahir ulama-ulama itu dari masjid zaman akhir. Betul apa betul sekarang ini? Orang ahli tafsir bisa sekarang ini masjid-masjid kalian mampukah melahirkan ulama ahli tafsir lewat masjid? Ahli fikih, ahli hadis bisa keluar dari masjid apa tidak? Banyak enggak, kebanyakan tidak mampu. Artinya ini menjadi tanggung jawab, sesungguhnya tanggung jawab para takmir masjid itu. Masjid itu jangan hanya sekedar bangun fisiknya saja, tapi rohaniahnya, yaitu dengan ilmu bisa lahir ulama-ulama yang diajar di masjid-masjid itu. Tidak hanya ngajar TPQ, tapi bagaimana ngajar lanjutannya, bisa membaca Al-Quran dengan artinya, bisa ngerti tafsirnya, bisa ngerti fikihnya, bisa ngerti ulama yang lahir dari masjid. Nah, ini jarang sekarang ini, susah bisa mengeluarkan seperti ini. Masya Allah. Nah ini nih, maka oleh karena itu pembangunan masjid yang seperti itu luar biasa. Kalau kita bantu seperti itu luar biasa. Waqala dan bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa alifa itu senang siapa man al masjidah pada masjid, ya, al masjid itu tempat sujud, ya, masjid itu artinya tempat sujud itu artinya tempat untuk ibadah. Nah, sekarang bisa untuk di bawahnya utama masjid, kalau enggak ya di musola, yang penting untuk tempat jamaah.
alifa maka seneng hu kepada man siapa Allah Ta'ala Allah. Jadi kalau orang seneng masjid, maka Allah juga senang sama orang itu. Waqala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ketika masuk siapa ahadukum salah satu kamu semuanya al masjidah pada masjid, falyarka maka hendaklah rukuk siapa man ahadukum rakaataini pada 2 rakaat qabla ayyajlisa sebelum duduk siapa orang. Jadi perhatikan caranya kalau kamu ingin masuk masjid menghormati masjid, sebelum kamu duduk sholat dulu. Sholat apa namanya? Sholat apa namanya? Tahiyatul sebelum kau duduk. Tapi kalau kamu masuk sudah jamaah sholat wajib, nggak usah sholat dulu, langsung sholat jamaah dulu. Yang penting sholat dulu, sholat jamaah. Karena kalau sudah didirikan sholat jamaah, tidak ada sholat sunnah lagi, langsung sholat wajib. Kalau sudah ada sholat jamaah, sholat wajib, maka tidak usah sholat langsung sholat wajib. Paham apa paham? Waqala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata tidak ada salat itu maujud li jaril masjid pada yang mendekat kampungnya apa kepada tetangganya masjid illa fil masjid kecuali di dalam masjid. Tidak sempurna salatnya seseorang kalau sudah berdekatan dengan masjid kecuali di dalam masjid. Waqala dan bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al malaikatu utai para malaikat tusalli mendoakan supaya mendapatkan rahmat siapa malaikat ala ahadikum atas kalian semuanya, salah satu kalian semuanya, madama selagi tetap siapa ahadukum fi musallahu di dalam tempat sholatnya ahadukum. Alladzi yang yusalli yang salat siapa ahadukum fi di dalam musalla. Perhatikan di sini, setiap orang malaikat itu mendoakan semoga orang itu mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kalian semuanya selama kamu ada di tempat sholat kamu, di tempat ibadah kamu itu. Alladzi yusalli fihi yang orang itu sholat di dalam musalla itu. Jangan kamu datangnya itu sholatnya di luar, begitu wiridan ikut di musola. Beda, yang maksudnya adalah orang sholat di dalam musola itu. Allahumma ya Allah takul berkata siapa, mengucapkan siapa malaikat sholli alaih, semoga memberikan rahmat takzim, memberikan rahmat siapa Tuhan alaihi atas ahadikum. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ighfir semoga mengampuni Tuhan lahu kepada ahadikum. Allahumma ya Allah irham semoga menyayangi Tuhan hu kepada ahadikum. Malam yuhdis selagi belum hadas siapa ahadukum au yakhrus atau keluar siapa ahadukum minal masjid daripada masjid. Perhatikan, jadi yang didoakan malaikat apa? Doanya malaikat itu, doanya malaikat yang pertama ampuni dia, sayangi dia, terus limpahkan rahmat kepada dirinya. Tapi selagi dirinya belum hadas di tempat masjid itu. Satu, yang kedua belum keluar dari masjid itu. Jadi belum keluar, kalau sudah keluar tidak dapat, kalau keluar tidak dapat, ya. Tapi kalau masih tetap di dalam, walaupun agak ngantuk-ngantuk, ngantuknya yang bukan disengaja, ngantuknya. Kalau kalian ngantuknya sengaja atau tidak? Kalau kalian sengaja apa tidak? Benar. Pokoknya masih di dalam, dapat doanya malaikat tadi. Oh, waqala dan bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti akan datang di akhir zaman di dalam akhir masa nasun siapa manusia min ummati daripada umatku, kata Rasulullah, ya'tuna yang mendatangi siapa mereka al masajidah pada masjid-masjid, fayaquduna maka duduk-duduk siapa mereka fiha di dalam masjid, halakon pada membuat lingkaran-lingkaran, zikruhum zakarohum zikruhum utawi zikir mereka itu ad-dunya, itu dunia wa hubbud dunya dan cinta dunia.
Mereka itu duduk-duduk bukan untuk ngaji, tapi yang mereka zikirkan, yang mereka ingat-ingat, yang mereka bicarakan adalah masalah dunia, masalah cinta dunia. Waduh, ini menakutkan. Jadi kalau kamu di tempat ibadah, di tempat sholat, jangan bicara masalah-masalah yang berkaitan dengan cinta dunia. Cinta dunia, kedudukan-kedudukan dunia. Di masjid mencari kedudukan, cari apa itu dukungan politik. Nah, ke masjid jangan. Masjid itu harus bebas daripada yang bersifat duniawi. Artinya kebanyakan orang politik sekarang itu bukan lillahi ta'ala, politiknya itu adalah mencari dunia ya. Jangan menjual agamamu untuk dunia. Masalahnya gitu ya. Kecuali yang sangat murni. Kira-kira ukuran murni itu gimana? Kita belum tahu. Kemurnian mereka lillahi ta'ala gimana? Bukan untuk kebanyakan itu bukan membesarkan agama, tapi membesarkan dirinya sendiri. Bukan membesarkan agama, tapi membesarkan dirinya sendiri. Ini yang menjadi masalah, membesarkan dirinya sendiri itu, ya. Repot. La tujalisu, jangan kumpul duduk kamu semuanya hum pada mereka. Falaisa, maka tidak ada lillahi bagi Allah bihim kepada mereka hajud, tidak butuh. Allah tidak butuh orang-orang seperti itu. Wa qala, dan bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berfirman siapa Allah azza maha mulia wa jalla ma'akum, fi ba'dil kutub, di dalam sebagian kitab-kitabnya Allah, inna buyuti, sesungguhnya rumah-rumahku, ini hadis qudsi, fi ardi, di dalam bumi itu al-masajidu, itu adalah masjid-masjid, wa inna zuwari, dan sesungguhnya orang-orang yang berziarah kepadaku, fiha, di dalam masjid, ummaruha, itu adalah yang memakmurkan masjid. Fatuba, maka berbahagia siapaman, fatuba, maka berbahagia li-abdin, bagi seseorang, tatohharo, yang mensuci siapa orang, fi baiti, di dalam rumahnya orang, sumazaro, kemudian mendatangi siapa mani kepada saya, fi baiti, di dalam rumahku, fahakkun, maka berhak, alal mazur, atas yang diziarahi, yaitu Allah, ayyukrima, supaya memuliakan siapa al mazur, zairau, pada yang mendatangi al mazur. Jadi kalau mau bersuci dari rumah, sudah bersuci, wudhu, mandi, pemanya butuh mandi, berangkat ke masjid, maka orang itu adalah haknya orang itu daripada Allah untuk dimuliakan Allah Subhanahu. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi alaihi, semoga tetap atas Nabi as-salat, semoga rahmat ta'zim Allah wassalam, dan semoga keselamatan, idza ra'aitum, ketika melihat kamu semuanya, ar-rajula, pada seseorang, ya'tadu, yang membiasakan siapa rajul, masajid, pada masjid, fasyadu, maka bersaksilah kamu semuanya lahu, kepada rajul, bil imani, dengan iman. Yang rajin ya, yang istiqomah, yang rajin dan istiqomah, bukan ketika ada calon mertuanya datang baru rajin ya, itu berarti bukan lillahi ta'ala. Wa qala, dan berkata sahabat Sa'id bin Musayyab, Syekh Sa'id bin Musayyab, man jalasa, man barang siapa, jalasa, duduk siapa, man fil masjid, di dalam masjid, fa inna ma yujalisu, maka sesungguhnya duduk siapa orang, rabbahu, pada Tuhan nyaman. Artinya orang itu seolah-olah berkumpul dalam majlisnya Allah Subhanahu wa taala. Fama ahaqqahu, fama haqqahu, ada fama ahaqqahu dalam tulisannya, fama haqqahu, fama maka utai perkara, haqqahu utai hak nyaman, illa yaqula, kecuali mengucapkan sapaan, illa khairan, kecuali bagus. Jadi kalau sudah berhadapan sama Allah dalam majlisnya Allah, yaitu di rumah-rumah Allah, maka harus berbicara yang baik di dalam masjid. Jangan sampai kamu berbicara di masjid, di musola untuk kemaksiatan.
Wa yurwa dan diriwayatkan fil asar di dalam makalah sahabat atau ulama. Fil khabar au fil khabar atau di dalam sebuah hadis. Al hadisu utawi omong-omong, bicara-bicara fil masjid di dalam masjid itu yakulu memakan apa al hadis, ngomong-ngomong di masjid yang tidak ada manfaatnya. Al hasanat pada apa itu amal-amal kebaikan, kama takulu sebagaimana makan apa al bahimatu, dalam keterangan yang lain al bahaimu apa binatang ternak, al hasisa pada rumput, al hasisa pada rumput. Jadi kalau kamu ngomong-ngomong, perhatikan santri, dengar santri dengar. Kalau kamu ngobrol-ngobrol di masjid, kamu ngobrol-ngobrol di musola ini yang tidak ada nilainya ilmu, tidak ada kaitannya dengan ilmu agama, maka amal-amal kebaikan kamu dimakan seperti dimakannya rumput oleh binatang ternak. Jadi amal-amal kamu itu habis, hangus, dimakan oleh binatang ternak, ya, seperti itu. Makanya kalau di tempat apa ibadah, kau jaga akhlak kamu, tidak boleh bicara sembarang-sembarang, ya. Waqala dan berkata siapa An-Nakhai, Imam Nakhai, kanu ada siapa al-muslimin, kanu ada siapa al-muslimin yarawna meyakini siapa al-muslimin annal masya sesungguhnya berjalan fil lailatil muzlimah di dalam malam yang gelap gulita ilal masjid di dalam masjid mujibun itu menyebabkan apa al masyu fil lailatil muzlimah ilal masjid lil jannati pada surga. Barang siapa santri malam-malam dari kamarnya masih gelap-gelap datang di musola untuk menjalankan sholat malam atau sholat sebelum datangnya subuh, sudah sholat di musola, masya Allah. Santri putra atau santri putri yang begitu ya? Santri putra atau putri ya? Jam 3 sudah sholat di musola, masya Allah Akbar, sudah sholat berzikir Allah la ilaha illallah sampai nunggu subuh. Seperti itu orang yang seperti itu, santri yang seperti itu, masya Allah menyebabkan masuk surga, ya, masuk surga. Nah, ada yang seperti itu apa enggak ya? Masya Allah dalam mimpi. Waqala dan berkata siapa Anas bin Malik, man barang siapa asroja memberi lampu siapa man fi masjidin di dalam masjid sirajan pada lampu lam tazal maka tidak berhenti siapa al malaikatu malaikat wa hamalatul arsi dan malaikat yang mikul ars yastaghfiruna memintakan ampun siapa para malaikat dan penjaga pemikul ars lahu bagi man madama selagi ada apa lampu fi dalikal masjid di dalam itu masjid apa dau'uhu cahayanya lampu itu. Masya Allah yang memberi lampu di masjid, yang beri lampu-lampu di masjid itu dapat doa dari malaikat dan yang mikul arsnya Allah subhanahu wa ta'ala selama lampu itu ada. Makanya oleh karena itu ayo santri wali murid ikut bayar lampu musola ini supaya biar didoakan malaikat, ya, bisa didoakan malah. Ada yang enggak bayar 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun enggak bayar di pondok. Pede banget, masya Allah, ya. Astagfirullah. Waqala kayak orang kepingin itu ganjaran ya, kayak udah itu kepingin kan. Waqala dan berkata siapa Ali bin Abi Thalib, siapa Imam Ali bin Abi Thalib, karena semoga memuliakan siapa Allah wajah pada wajahnya Imam Ali. Idza mata ketika mati siapa abdu seorang hamba, maka menangis alaihi atas abd apa musallahu atau tempat-tempat sholatnya orang. Perhatikan ini, masya Allah, kata Imam Ali, kalau orang itu meninggal dunia maka yang menangis adalah tempat-tempat sholatnya. Tempat-tempat sholat, kalau tempat sholat di sini, tempat sholat sana, itu menangis semuanya.
makhluk Allah namanya bumi itu menangis, susah, sedih gara-gara meninggalnya kamu itu. Wa mas'adu amal musallahu minal ardi, dari bumi. Wa mas'adu amalihi, dan yang menangis lagi apa? Tempat naiknya amalnya orang itu, tempatnya naik itu. Setiap hari kan dikirim malaikat laporan ke Allah setiap sore, minas sama, daripada langit. Summa qara'a, lantas membaca siapa Imam Ali, fama bakat sa'alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzarin. Fama bakat, maka tidak menangis alaihim, atas orang-orang yang tidak ahli sholat, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak melakukan sholat. Apa sama apa itu langit, wal ardu, dan bumi, wa makanu, dan tidak ada siapa kufar, mundorina itu tidak diberi penangguhan siapa mereka, tidak diberi penangguhan siapa mereka. Tidak mendapat penangguhan waktu, yaitu kesempatan memperbaiki diri. Masya Allah, perhatikan ini. Fama bakat alaihimus sama wal ardu wa ma kanu mundarin. Jadi tidak ditangisi matinya orang-orang yang tidak ahli sholat, matinya orang-orang ahli maksiat, tidak ditangisi oleh langit dan bumi, tidak ditangisi oleh tempat-tempat sholatnya. Tapi kalau orang-orang ahli ibadah yang menangis, makanya matinya para ulama-ulama luar biasa. Syekhuna Maimun Zubair, Mekah itu susah hujan. Begitu Syekhuna meninggal dunia, mendung bergelimangan, hujan turun di Mekah. Di Mekah itu hujan turun ketika wafatnya Syekhuna Maimun Zubair. Ulama-ulama itu luar biasa. Orang-orang yang luar biasa itu wafatnya itu ada tanda-tanda alam, ikut menangis. Ya Allah. Tapi kalau orang-orang yang perhatikan ini, tidak menangis langit dan bumi, wa ma kanu mundorin, dan tidak ada mereka ditangguhkan. Ya Allah, minta saya ditangguhkan ya Allah, karena dia sudah melihat begitu dicabut nyawanya ternyata ada neraka, ada siksaan kubur, ada siksaan di alam alam barzah, ada siksaan nanti di neraka. Mereka sudah ditampakkan oleh Allah. Maka tangguhkankah aku ya malaikat, kembalikan aku semenit saja, tidak semenit, mungkin 1 detik saja, saya tak sujud di hadapan Allah, saya mau ucapan syahadat, sujud di hadapan Allah. Tidak ada kesempatan, ya, penyesalan yang tiada artinya, penyesalan. Maka oleh karena itu penyesalan itu adalah penyesalan yang sudah kelewat. Dirinya bisa mengamal baik di dunia, tapi tidak beramal baik di dunia. Masya Allah, rugi mencit bagi seseorang yang tidak berupaya menjadi orang baik di dunia ini. Amin. Paham ya? Maka oleh karena itu Masya Allah, perbanyak amal di muka bumi ini. Waqala, dan berkata siapa Ibnu Abbas, tabki, menangis alih atas abad. Kata Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, al ardu apa bumi, arba'ina sobahan, pada 40 hari. Perhatikan, para hambanya Allah, orang soleh itu ditangisi oleh bumi selama 40 hari. Waqala, dan berkata siapa Atta al-Kharrasani, ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba, yasjudu, yang sujud siapa abad, lillahi, karena Allah, sajadatan, pada satu sujudan, fi buqatin, di tempat suatu tempat atau suatu pelosok. Saya punya arti ini, suatu tempat, buqah itu suatu tempat atau pelosok lah, di suatu pelosok yang jauh, di suatu pelosok, min biqa'il ardi, daripada pelosok-pelosoknya bumi. Misalnya kalau ukurannya kota itu adalah Mekah, Papua ini pelosok, ya. Wah, kamu sholat di pelosok-pelosok Papua ini, tanah-tanah Papua ini pelosok yang jauh-jauh. Illa syahidat, kecuali bersaksi apa buqah. Mereka itu bersaksi lahu bagi abad yaumal qiyamah, di dalam hari kiamat, wabakat, dan menangis apa buqah alaihi atas abad yauma yamut, ketika dia mati. Jadi kalau bisa perbanyak sholat, kalian perbanyak amal ibadah, sholat, ibadah, zikir. Kamu berzikir di satu tempat, di Arso,
Di rumah kamu berzikir, mungkin kamu punya kebun, di kebun kamu, di gubuk kamu, kamu sholat, kamu berzikir di tempat itu. Tempat-tempat itu akan menjadi saksi. Mereka akan menangis ketika kamu meninggal dunia. Mereka akan sedih ketika kamu meninggal dunia. Masya Allah. Tapi kalau kamu tidak ahli zikir, tidak dipandang kamu, tidak dipandang kamu, tidak ditangisi kamu. Coro kalau wong-wong alhamdulillah wis mati wong iku. Alhamdulillah wis mati. Kira-kira kamu mau di alhamdulillah mati kamu atau innalillah? Innalil minallahumma. Waqala, dan berkata siapa Anas bin Malik, siapa Anas bin ma min bukatin, tidak ada dari suatu pelosok yuzkaru yang dibuat zikir, yuzkaru yang dibuat zikir, yuzkaru dizikirkan, yuzkaru yang dizikir, yuzkaru yang dizikirkan siapa Allah azza maha mulia wa jalla ma'akum alaiha atas buk'ah bisolatin dengan solat au zikrin atau zikir illaf takharat kecuali membanggakan siapa buk'ah alama atas perkara haulaha yang ada di sekelilingnya buk'ah minal biqa daripada pelosok-pelosok tadi. Wastab syarat dan berbahagia apa buk'ah pelosok-pelosok yang dipakai untuk sholat, untuk zikir tadi, bizikrillah dengan zikir kepada Allah azza maha mulia wa jalla ma'akum ila muntaha sampai pole buk'ah. Pol tahu pol? Pol tahu pol? Pol itu apa lah? Pol itu paling ujung, paling ujung. Misalnya ini kamu punya kedalaman tanah 1 meter, kamu tusuk pol, itu namanya pol ya. Apa pol itu? Sebagai pol lah wis ya, orang ngerti awakmu itu. Ila muntaha sampai pole buk'ah min sabi arodina sampai 7 lapis, sampai 7 beberapa bumi. Jadi 7 lapis bumi. Jadi kamu kalau sholat di suatu tempat itu kamu berbahagia dengan zikir kamu itu sampai 7 lapis bumi ke sana, itu membanggakan diri kamu. Mereka syukur berterima kasih atas kamu menggunakan tempat-tempat itu untuk ibadah. Ya Allah, begitu juga kebalikannya ya. Makanya tidak ada suatu tempat yang dipakai untuk maksiat kecuali kamu juga akan disaksikan oleh malaikat sampai ujung ke sana. Atas kejahatan kamu nanti dilaporkan Allah Subhanahu wa taala. Fulan pacaran di bawah gunung Siklop. Langsung disaksikan gunung sekitarnya memberatkan kamu nanti di akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba yaqumu yang berdiri siapa yusolli yang salat siapa abad illa tazakhrafat kecuali berhiaslah lahu kepada man al ardu apa bumi. Jadi kalau bumi ini tempat-tempat ini kamu pakai sholat, bumi-bumi ini berhias bersolek atas bahagianya digunakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqal dikatakan ma min manzilin, tidak ada dari suatu tempat yanzilu yang menggunakan yang menempati siapa orang kepada manzil siapa kaum illa asbaha kecuali jadi apa zalikal manzil itu tempat yusolli yang sholat siapa orang yusolli yang memintakan rahmat kepada Allah alaihim atas orang itu awyal anu atau melaknat atau supaya dilaknat orang itu hum pada kaum. Perhatikan, tidak ada dari suatu tempat yang digunakan untuk ibadah di tempat itu kecuali tempat-tempat itu minta sama Allah, ya Allah limpahkan rahmat kasih sayangmu kepada orang ini, ya Allah limpahkan rahmat kasih sayangmu kepada orang ini ya. Atau kalau dia tidak menggunakan sholat untuk maksiat, semoga orang itu dilaknat oleh Allah, Subhanahu. Maka segala macam itu kalau kamu punya doa, awali dulu dengan sholat. Kalau kamu berdoa, diawali dulu dengan sholat. Masya Allah. Oleh karena itu, perbanyaklah amal ibadah.
perbanyaklah amal ibadahmu, rukuk sujudmu, infak sedekahmu, sebab semesta ini menjadi saksimu, saksi yang memberatkan kamu atau saksi yang meringankan dirimu. Semesta ini menjadi saksimu, semut-semut itu menjadi saksimu, lalat-lalat itu menjadi saksimu, pohon-pohon itu menjadi saksimu, batu pasir tanah di sekeliling menjadi saksimu. Kalau kamu melakukan baik, semua menjadi saksi kebaikan untuk dirimu. Tapi kalau kau melakukan kejahatan, semuanya juga akan menjadi saksi memberatkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ujub, beramallah, berupaya beramallah dengan sungguh-sungguh. Tapi ada penyakit yang memberatkan diri kita, itu biasanya ujub. Ujub itu membanggakan dirinya sendiri, seolah-olah itu saya, seolah-olah saya, seolah-olah saya. Hilangkan itu, sebab kita bisa beramal, beribadah segala macam itu adalah atas pertolongan la haula wala quwata. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Maka oleh karena itu kita bisa beribadah, kalian bisa mondok, kalian bisa ngaji di pondok, itu adalah anugerah fadl, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang sekarang tidak diberi kesempatan oleh Allah, tidak diberi hidayah oleh Allah untuk bisa ngaji seperti kalian, bisa ngaji ihya, bisa ngaji tafsir, bisa ngaji nahwu shorof, bisa ngaji apa itu nasoihul ibad. Banyak orang di sana hanya main HP saja. Tapi kalian dianugerahkan oleh Allah bisa ngaji. Amin Allahumma. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu bersyukurlah kalian atas anugerah Allah itu kepada diri kita, dan kita juga bersyukur kalau kita bisa dihindarkan dari melakukan maksiat-maksiat. Amin Allahumma. Semoga berfaat al-Fatihah.